Ini nggak kenapa-napa, cuman nge-charge jadi jangan salah fokus. Mungkin aku buka dulu ya, buka lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini pada semangat-semangat ya. Ngantuk nggak ya di siang hari ini? Ngantuk nggak. Semoga nggak ngantuk ya, karena ternyata setelah dilihat-lihat materi kalian itu cukup banyak gitu. Mungkin ini sedikit disclaimer ya. Jadi nanti sayangnya angkatan kalian tuh dosennya beda gitu. Jadi nanti bakal ada soal tahun lalu, tapi dosennya tuh beda banget sama angkatan sebelum-sebelumnya. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kalian tetap belajar aja, latihan soalnya nggak apa-apa, tapi saranku belajar lebih dalam lagi karena dosennya beda. Jadi aku pun nggak tahu nanti dosennya gimana bakal ngasih soal. Oke, mungkin kita lanjut aja. Oke, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Oke, mungkin perkenalkan, mungkin wajahku asing ya. Namaku Damina Syafitri, bisa dipanggil Damina dari angkatan 2021 kelas C. Oke, hari ini kita bakal belajar apa aja? Sorry. Oke, banyak ya, kita ada belajar 7. Tapi mungkin sebelum bertanya, kayaknya nggak cukup sih 2 jam ya. Mungkin aku mau tanya deh, kalian lebih prefer kita bahas materi Bu Tanti atau Bu Oka? Ya, sudah seperti yang saya duga ya. Oke, jadi kita mungkin langsung aja yang Bu Tanti ya. Jadi nanti maaf banget kalau misalnya Bu Oka agak sedikit cepat ya. Jadi kita bakal belajar yang Bu Tanti itu ada 4. Ada yang kimia analisis, titrasi, gugus fungsi. Nanti termo, kinetika, dan isotop itu yang materi Bu Oka. Kita langsung aja mulai. Ya, siapkan mental kalian ya. Oke, pertama kita belajar kimia analisis. Oke, kimia analisis ini kalian harus tahu basicnya dulu. Jadi kimia itu kalau mau analisis ya itu tuh ada 2. Bisa kalian kualitatif, bisa juga kuantitatif gitu. Apa sih maksudnya kuali sama kuanti? Kalau kuali kalian tuh cuman disuruh ada atau enggak sih senyawa gitu. Jadi kalian melakukan serangkaian uji hanya untuk menentukan apakah ada suatu zat di dalam suatu sampel gitu. Misalnya kalian mau analisis merkuri dalam kosmetik gitu. Jadi kalian melakukan suatu percobaan. Tujuan kalian tuh bukan seberapa banyak merkurinya, tapi ada nggak ya merkuri di dalam kosmetik. Kalau ada atau enggak, itu kalian pakainya adalah yang kualitatif. Tuh ya. Terus kalau kuanti gimana? Nah, kalau kuanti, kalian itu menentukan kadar atau konsentrasi dari obatnya. Tadi kan kita udah tahu nih, oh misal kalian mau uji merkuri dalam kosmetik, ternyata hasil kuali kalian tuh ada gitu. Pertanyaannya adalah seberapa banyak? Nah, kalau seberapa banyak, kalian pakailah analisis kuantitatif. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya tim analisis itu ada kuali dan kuanti. Itu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, ini ya pasti kalian udah tahu ya. Jadi intinya bisa konvensional, bisa instrumentasi. Kalau nggak salah, kalau kalian praktikum KFD itu masih yang non instrumental ya, kayak volumeter itu titrasi-titrasi atau nanti ekstraksi cair-cair itu masih yang konvensional. Kalau yang pakai instrumentasi itu nanti kayak spektrofotometri, pakai AAS, pakai dan segala macam itu nanti di semester selanjutnya ya, itu pakai alat udah. Jadi nggak yang kalian gojok gitu ya, capek gitu ya 2 jam gitu ya. Oke. Ini langsung kita lanjut aja. Oke, ini menurutku ya, bagiannya materi Bu Tanti itu yang tertantang tuh adalah kation ya. Aku ingat banget dulu online tuh, ini angkatan tuh pada jelek semua nilainya tuh karena kuisnya Bu Tanti susah banget. Ada yang setuju 21 ya, itu susah banget kuisnya. Pokoknya materi Bu Tanti itu ini bukan nakutin tapi ini real ya, itu tuh susah banget gitu. Jadi materinya itu yang pertama adalah analisis kation gitu. Kenapa sih kation itu harus kalian analisis? Ya karena biar tahu apakah ada kation di dalam sampel kalian. Oke, tapi caranya gimana ya biar tahu ada kation atau enggak? Pertama-tama kalian pastinya uji pendahuluan dulu. Uji pendahuluan tuh ada apa aja? Yang pertama tuh organoleptik. Kalau kalian mungkin udah praktikum, organoleptik tuh gimana ya, kayak rasa, bau, warna, wujudnya gitu. Pertama-tama tapi kalau kation ini lebih ke warna zatnya ya, karena kalau kalian perhatikan larutan-larutan itu tuh kalau ada kation yang berbeda biasanya warnanya juga beda. Kalau yang sering disoal itu biasanya nikel ya. Nikel tuh dia masuknya
warna hijau larutannya gitu. Ini juga banyak, nih merah itu ada HGO, HGI2, SBS3, bla 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 gitu. Ini jujur kalian hafalkan aja ya. Tidak ada tips tertentu atau gimana tertentu, jadi kalian hafalkan aja. Tapi menurutku kalian yang umum-umum aja sih. Kayak misal yang umum tuh yang kuning nih sering, terus yang hitam nih juga pasti kalian udah banyak tahu sih kayak CUS, NIS, terus coklat nih kayak FeOH3, biru nih juga bisa. Jadi hafalkan yang terkenal-terkenal aja gitu kationnya ya. Oke, mungkin untuk analisis kation ada yang tanyakan nggak ya? Karena ternyata cukup banyak. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung angkat tangan aja nggak apa-apa. Jadi aku sarankan kalian hafalin sih. Ya gimana ya, hafalin aja gitu. Tinggal dihafalin gitu. Oke, terus selain warnanya, tapi ini kita balik lagi tadi. Tapi walaupun misalnya nih warna merah, kalian nggak bisa nih mentang-mentang merah, oh udah pasti ada tembaga gitu. Belum tentu, karena yang merah nih banyak, ada AgCrO4, bla 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 dan sebagainya gitu. Jadi cara uji selanjutnya adalah kalian uji kelarutan di dalam air. Prinsipnya gimana? Kalau uji kelarutan di dalam air itu, kalian tuh pasti ngelihat meriksa senyawa mana yang sukar larut dalam air gitu. Biasanya yang pertama, kalau yang ada Na, K sama amonium, NH4, itu udah pasti dia bukan. Jadi kalau kalian nih uji sampel, oh ternyata dia nggak larut dalam air. Kemungkinan besar, biasanya pasti banget, itu dia nggak Na, nggak K, nggak juga NH4 gitu. Yang kedua, kebanyakan sebagian besar tuh dia bukan golongan nitrat. Jadi kebanyakan nitrat itu larut dalam air ya. Tapi kecuali bismut, stanum ini timah, Hg ini raksa, itu biasanya dia juga sukar larut dalam air. Jadi kalau misalnya kamu ngapalin sih NO3 kecuali 3 ini tuh biasanya dia sukar larut dalam air. Lalu yang ketiga itu ada logam atau oksida logam, kecuali Na, K, Ba, Sr, Ca gitu. Oksida logam tuh gimana? Kayak NaO, CaO, Na2O ya, CaO dan sebagainya. Pokoknya yang sama oksida sama logam itu biasanya dia sukar larut dalam air. Jadi uji kelarutan air, kalau saranku kalian tuh tahu yang ini sih. Kalau ini udah kebanyakan itu udah pada larut dalam air. Jadi NaK, NH4 tuh bisa kalian eliminasi aja. Tuh, ya. Oke, ini kita lanjut karena cepat banyak ya. Kita lanjut ke yang uji nyala. Ini pasti aku yakin banget SMA ini udah jenuh banget ya. Diulang-ulang materi kelas 12 kalau nggak salah tentang uji nyala. Ini sekedar mengingatkan atau merefresh ingatan kalian. Biasanya kalau Na itu tuh kayak kuning gitu. Apakah warna nyala dari logam Na? Ya jawabannya kuning gitu ya biasanya. Atau kuning keemasan juga boleh. Kalau kalium itu biasanya violet atau lembayung ya, kayak ya ungu-ungu lembayung gitu. Kalau Ca biasanya merah bata, Sr ini merah anggur kayak agak keunguan gitu. Nah ini barium ini paling enak nih, dia biasanya hijau sendiri. Lalu litium nih kayak merah karmin atau merah juga bisa. Lalu yang ini Pb, As, Sb, Bi, Cu ini biru keabuan. Tapi nanti kalau kalian praktikum analisis kation, wah ini banyak yang kayak nggak sesuai teori gitu. Ada yang isinya tuh Li tapi warnanya kayak ungu. Jadi sebenarnya warna-warna kayak gini tuh tergantung apa ya, isi dari sampel kalian karena dia campur-campur jadi warnanya juga nyampur gitu. Jadi kalau warnanya lah gitu ya. Jadi memang kalian kalau uji kation nanti di praktikum itu kadang nggak sesuai ekspektasi kalian. Jadi gak usah khawatir gitu. Karena banyak pengalaman tahun lalu itu banyak yang bingung kok beda sama teori gitu ya. Tapi itu karena banyak faktor juga. Itu dia. Nah, lalu uji nyala mutiara boraks ini juga sama. Bedanya kalau tadi itu lebih ke uji nyalanya itu tanpa mutiara. Ups. Kalau yang ini itu dia pakai mutiara boraks. Gimana sih mutiara boraks tuh sebenarnya teknisnya tuh nanti kalian platina dipanasin, habis dipanasin direndam di boraks, nanti jadi mutiara, habis jadi mutiara ditempelkan ke sampel, baru kalian uji nyala. Jadi intinya kalian itu cukup
Pokoknya intinya dia pakai boraks gitu. Kenapa mutiara? Karena nanti dia bakal membentuk mutiara-mutiara gitu. Dan warnanya ini juga mau nggak mau dihafalin ya. Kalau tembaga biasanya kalau hijau itu kalau nyala oksidasi ya, dia hijau kalau panas, biru ketika dingin. Kalau nyala reduksi, pas panas dia nggak berwarna, merah dia tak tembus cahaya ketika dingin, dan seterusnya. Jadi nyalanya ada dua, ada nyala reduksi, ada nyala oksidasi. Terus ada yang pas dia panas, ada yang pas dingin. Jadi ini cukup banyak dihafalin, cuman setahu ya, tapi aku nggak tahu. Ini cukup jarang keluar, tapi kalau kalian mau hafalin, itu silahkan. Tapi jangan percaya kata-kata tahu ibunya ngeluarin gitu ya. Oke, terus yang terakhir aja uji dengan asam sulfat. Didasarkan pada reaksi antara ion sisa asam dengan kation. Sisa asam itu misalnya asam sulfat, tahu nggak sisa asamnya yang mana? Asam sulfat kan H2SO4 nih. Kalau menurut kalian sisa asamnya yang mana? Ya, SO4 2-minnya ya. Jadi SO4 2-minnya bakal bereaksi dengan kation gitu. Misal bereaksi dengan Ca, jadinya CaSO4 ya. Tapi biasanya menggunakan asam sulfat yang encer. Jadi itu. Jadi biasanya ada logam-logam yang membentuk garam kalau bereaksi dengan sisa asam. Tuh dia. Oke, mungkin yang tadi ada yang mau ditanyain nggak atau yang kurang jelas gitu. Maaf ya, ini materi pertama udah seperti begini ya. Ya inilah keadaannya. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada, kita lanjut lagi. Ops. Oke, ini adalah pemisahan dan identifikasi unsur. Aku kurang tahu ya, kalau di PPT Ibu Tanti itu nggak ada muncul. Tapi ini nih bakal penting kalian pakai buat praktikum dan buat yang lain-lain. Jadi saranku kalian mengetahuilah, sorry. Nah, kalian tahulah ini semua. Jadi kation itu dia punya 5 golongan gitu. Golongan pertama itu adalah Pb, Hg2, 2+. Jadi raksa itu punya dua muatan ya, yang plus sama yang Hg2, 2+ gitu. Terus ada yang Ag. Jadi timbal raksa ini dan perak ini dia termasuk ke golongan 1. Terus cara tahu, misalkan ada sampel nih, ada 5 kation. Kalian tambahkan suatu reaktan gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu ada golongan berapa dan berapa, kalian tambahkanlah larutan. Jadi kalian punya sampel nih, misal nih nggak tahu apa, kalian tambahkan HCl gitu. Ternyata membentuk endapan putih biasanya, atau ada warna misalnya putih gitu. Oh, kalau ada endapan biasanya di sampel itu kalau nggak ada Pb, Hg, atau Ag gitu. Nanti kalian pasti kalau nggak salah cara praktikum 4 atau 5 itu kalian bakal belajar itu. Jadi bakal begitu. Nah, itu golongan 1. Jadi golongan 1 itu pokoknya 3 ini deh ditambah HCl pasti dia mengendap. Lah terus gimana Kak kalau ada Fe ya? Berarti dia nggak ngendap gitu. Kalau misalnya kita mau identifikasi kation lain gimana? Ya udah, kalian lanjut lagi ke bawah. Jadi kan kalau ada endapan pasti ada tapisan ya yang airnya gitu. Kalian pisahkan, ambil airnya. Airnya kalian kasih dengan asam sulfida dan HCl 0,3 molar. Kalau ada endapan lagi, kemungkinan besar ada Hg, Pb, Bi, Cu, Cd, As, Sn, Sb. Ada itu semua. Tapi nanti bedanya gimana tuh lebih ke warna endapannya ya. Jadi kalau kalian udah ambil lapisannya, kalian kasih dengan H2S dan juga HCl, ada endapan nih. Lah kemungkinannya ada golongan 2 nih, kation golongan 2. Gitu ya. Terus kalau ada yang belum teridentifikasi gimana? Lanjut lagi ke bawah. Jadi ambil lagi larutannya, dikasih nih H2S sama, tapi dikasihlah amonia. Kalau ada endapan, sama. Berarti ada mangan, ada ferum. Ini ada dua ya, ada dua muatan. Berarti yang ferro sama feri. Ada nikel, kobalt, Al, Cr, dan Zn. Ini adalah golongan-golongan 3. Mungkin kalau aku ingatnya kalau nggak salah kayak Al, Cr, Fe, CONI itu golongan 3. Yang susah dihafalin itu golongan 2 karena dia yang nggak umum gitu ya. Ya udah ini nanti kalau kalian mengendap itu pasti hasilnya adalah kation-kation golongan 3. Kalau misalnya ada lapisan lagi, lanjut lagi nih. Kalian kasih dengan karbonat. Kalau dengan karbonat dia ada endapan lagi, bisa jadi dia adalah Mg, Ca, Sr, dan Ba.
Biasanya ini semua warna putih ya. Jadi kalau udah sampai tahapan yang sini, ada yang mengendap, wah pasti nih sampel kalian itu ada 4 ini gitu. Terus gimana kalau nggak ada yang mengendap sama sekali? Ya udah berarti dia kalau nggak Na ya K gitu. Sama NH4 di sini juga. Jadi NH4, natrium, kalium itu dia nggak mengendap sama sekali dikasih ini semua. Jadi saranku kalian pelajari ini ya kalau mau jaga-jaga juga ya nggak usah dihafal sih tapi ya dipelajari aja gitu. Ini dia tentang pemisahan dan identifikasi unsur. Kation ini relatif mudah ya. Kalau anion itu lebih susah lagi. Tapi untungnya materinya kation ya. Oke, gitu. Mungkin dari sini ada yang kurang jelas atau kecepatan atau apaan sih gitu, nggak paham gitu. Sampai saat ini aman? Oke, aman ya. Semoga aman. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum lanjut, ini adalah basic pengetahuan kalian kalau di lab-lab KFD. Kan KFD itu nanti lanjut ya, kimia analisis 1, 2, kromato, AOKM, pokoknya masih panjang perjalanan kalian. Dan kalian harus tahu dasarnya, karena kalau nggak tahu dasarnya, kalian pasti langsung disalahin lah. Pokoknya perhitungan kalian tuh pasti berantakan gitu. Pertama ya alat-alat lab lah, siapa sih yang nggak tahu gitu. Tapi yang paling sering ditanyain dosen-dosen analitik itu ya, kayak Bu Tanti, dan dosen-dosen lainnya gitu adalah tentang yang mana sih alat yang dipakai untuk ngambil volume segini gitu. Itu soalnya klasik banget dan biasanya muncul gitu. Oke, jadi biar kalian nggak lupa dan jadi tahu dan biar jelas gitu ya. Jadi alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil atau mempersiapkan larutan yang volumenya presisi, pakailah lab ukur, pipet gondok atau pipet volume, atau pakailah buret. Tapi buret ini biasanya yang gede banget ya. Biasanya kalau ngambil-ngambil itu kita kalau nggak lab ukur ya atau pipet volume atau pipet gondok. Contoh soalnya gini misal, apabila kita mau ngambil larutan HCl 0,1 normal 20,0 mili, maka alat lab apa yang harus kita pakai? Oh, ada pilihannya gitu. Ada gelas ukur, Erlenmeyer berskala, bla 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 gitu. Maka pilihlah kalian kalau ada 3 ini. Kalau nggak lab ukur, pipet volume atau buret gitu. Itu ya. Jadi kalau spesifik begini, pilihlah 3 alat ini. Kalau misalnya nggak spesifik gimana ya udah boleh pakai gelas ukur, boleh pakai Erlenmeyer, boleh pakai yang lain-lain gitu ya. Tapi ini perlu diperhatiin, kalian tuh harus tahu bedanya ngambil 20 mili sama 20,0. Karena orang analitik tuh concern banget sama desimal ya. Jadi ini tuh membedakan ketelitiannya gitu. Biasanya mostly ya 20,0 ini yang teliti gitu. Tapi ada juga yang mengecoh, dia tuh nulisnya begini 20 mili tapi dia 0,1 normal. Itu tetap kalian ngambilnya yang presisi gitu. Jadi pokoknya gini aja deh, kalau disuruh buat larutan dengan konsentrasi tertentu, pakailah volume alat-alat ini yang presisi gitu. Itu ya, nanti ada contoh soalnya. Saat ini ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin belum ada ya. Oke, tadi tentang alat lab, sekarang tentang timbangan. Nggak tahu nih 1000 kali, 2000 kali diulang-ulang. Timbangan itu banyak jenisnya. Kalau di lab-lab yang kalian pakai itu, ada yang tahu pakai yang mana? Oke, disebutnya biasanya neraca analitik, tapi yang mana analitik yang mana? Ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah yang makro ya kita. Kita yang pakai yang makro analitik. Sebenarnya gini, kalau ini aslab ataupun nyebut itu kepanjangan nih kayak kita pakai timbangan makro analitik. Sebenarnya yang dimaksud timbangan analitik tuh ya yang makro analitik. Makanya nanti kalau kalian praktikum itu biasanya 100 mg ngambilnya. Karena kalau di bawah dari itu tuh sudah nggak masuk. Jadi itu tuh masalah istilah aja. Tapi yang penting kalian tahu yang di lab itu dia yang makro. Kenapa makro? Dia smallest divisionnya itu 0,1 mg. Ini dia. Ini makin ke atas dia makin kecil banget ya dan makin presisi. Itu dia. Nah mungkin biar kalian nggak bingung lagi, kenapa sih taunya itu makro terus taunya bobot timbangannya yang paling kecil tuh berapa? Ini bisa pakailah rumus ini gitu. Kan udah ada yang pernah dapat rumus ini? Belum ya? Wah sayang ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih karena biasanya kalau ini bukan apa kalau Prof Dibu itu pasti diulangi 1000 kali.
Jadi kalian cukup tahu, ini bukan cukup tahu deh, kalian pasti ingat sampai nanti rumus ini. Kepekaan raca dibagi dengan BMTS itu apa? Bobot minimum yang bisa ditimbang sama dengan 0,1 per 100 gitu. Misal nih yang tadi kalian pakai yang makroanalitik kan, 0,1 mg. Maka berapakah BMTS-nya? Kita masukin nih ke rumus. Berarti kepekaan raca 0,1. BMTS-nya kan ini. Nanti ini ya matematika lah ya. Ini pindah sini. Ini kan langsung pindah sini nanti 0,1 kali 1000. Kan 100 per 0,1 kan 1000 ya. Jadi kepekaannya 0,1 kali 1000 itu adalah 100 mg. Makanya nanti bobot yang kalian timbang di lab-lab KFD ataupun yang lain itu biasanya dia 100 mg tuh paling minimal. Emang nggak bisa kurang? Ya bisa sih, cuman sudah nggak presisi lagi. Jadi nilainya tuh udah mungkin istilahnya itu udah diterima gitu. Jadi sebenarnya paling minimal tuh 100 mg. Itu dia. Mungkin sampai sini ada paham nggak ya maksudku? Aman? Ya, beri konfirmasi ya. Kalau misalnya nggak paham ngomong aja ya, karena ini pasti dipakai sampai nanti-nanti. Jadi kalau kalian nggak paham sekarang tuh, takutnya ini nggak mudah buat praktikum dan yang lain gitu. Nah ini pasti kamu udah tahu, lebih kurang, saksama gitu ya. Kalau lebih kurang, itu ketidakpastiannya 10% ya. Misal 500, berarti nimbangnya berapa? Kalau 500, berarti kalau lebih kurang, kalian boleh nimbangnya berapa? 450 sampai 550 ya. Itu kalau lebih kurang. Kalau saksama berarti benar 495 sampai 595. Nah, tapi yang sering jadi pertanyaan itu adalah, lah kalau saksama lebih kurang ini gimana gitu. Kalau saksama lebih kurang itu, kalian tetap lebih kurang, tetap 10%, tapi saksamanya adalah koma belakangnya. Jadi kalau kalian nimbang saksama lebih kurang 500 mg, tetap nih 450, 550. Tapi saksamanya di mana? Di koma 0. Jadi 450,0 sampai 550,0. Itulah yang dimaksud dengan saksama lebih kurang. Nah itu juga aku awalnya bingung kan, kayak lah kok mungkin di FI atau dimanapun itu kok saksama lebih kurang tuh apa sih artinya gitu. Jadi artinya dia lebih kurang tapi ada desimal yang menunjukkan presisinya gitu. Itu ya. Oke, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya boleh. Antara perbedaan 450 ada komanya sama yang nggak ada komanya. Ya itu gimana Kak? Maksudnya kan kelihatannya sama saja kan? Oh oke. Jadi sebenarnya kalau analitik itu concernnya dia di hitungan ya. Jadi ini pikiran analitik itu koma 0 dan tanpa koma 0 tuh bisa jadi hal yang berbeda gitu. Sebenarnya bukan masalah pengambilannya, cuma lebih ketelitiannya gitu. Karena kalau misalnya kita tanpa koma 0 itu kayak nggak seksama dan nggak memperhitungkan desimalnya gitu. Jadi bisa aja 450,89 dan sebagainya gitu. Jadi koma 0 itu lebih menekankan presisinya gitu sih dari yang diajaran sebelumnya gitu ya. Mungkin apakah sudah menjawab? Iya, oke. Oke, nanti yang lain nanya langsung aja ya. Oke, ini sekarang perhitungan. Wah, bosan ya di bawah, mungkin naik kali ya. Oke, ini tolong ini dipahami sampai kalian semester 1000 enggak lah. Sampai kapanpun ini harus dipahami ya. Ini kelindung nggak ya? Kelindung nggak ya? Kelindung ya. Oke. Jadi kalian harus tahu rumus-rumus normalitas, berat ekivalen dan kesetaraan. Kan kalian udah praktikum nih, apakah kalian masih agak kurang jelas tentang normalitas dan ini? Masih ya? Oke, jadi kita langsung aja, mungkin kita coba trial and error, gimana sih rumusnya dan penerapannya gitu ya. Mungkin ku jelaskan dari normalitas deh. Atau kita mulai dari mol dulu ya. Tahu lah ya, basic kimia, mol sama dengan apa? Ya, gram per berat molekul ya. Oke, klasik gitu. Kalau rumus molaritas? Benar, mol per volume. Nah, sekarang ada istilah baru. Kalau kalian pernah dengar namanya ekivalen, apa rumusnya? Ekivalen. Ada yang tahu ekivalen?
Ya, mol dikali valensi. Jadi sebenarnya, oke, ini mungkin di sini aja ya. Biar kalian tuh nggak bingung gitu. Ya tahu ya, pokoknya kalian kalau udah tahu basic dari rumus-rumus mol dan sebagainya itu bakal tahu. Tapi bedanya kimia analitik ini dia itu ada ekivalen gitu. Oke, ini langsung aja kan mol sama dengan massa dibagi mr ya. Oke. Ini mol. Nah, kalau ekivalen atau bisa tuh ini yang grek gini. Atau grek itu adalah mol dikalikan valensi. Ini dia, mol dikalikan valensi. Jadi jangan bingung ekivalen itu apa? Ya mol dikalikan valensi gitu. Oke, tadi kan molaritas itu mol per volume. Kalau normalitas berarti normalitas, ada yang tahu rumus normalitas? Ada yang tahu? Molaritas kali valensi, benar. Ini bisa juga. Jadi molaritas dikali, ini kayak volume ya, gimana ya? Ini valensi aja deh. Kali valensi. Tapi normalitas ini bisa juga adalah ekivalen dibagi dengan volume. Ini ya. Jadi normalitas tuh ya kalau kita arah berpikiran biasanya kan normalitas tuh ya molar kali valensi. Ya tapi bisa juga normalitas tuh ekivalen dibagi dengan volume gitu. Jadi ini dia. Kenapa aku ajarin ini? Karena seringnya istilah kimia analisis itu dia pakai ekivalen atau grek ya istilahnya. Jadi takutnya kalian tuh bingung apa sih grek, itu apa sih gitu. Jadi ini dia. Kalau BE dan BM ada yang tanyakan nggak? Kayak BE itu apanya BM? Udah tahu? Oke, mungkin langsung aku bahas kalian. Kalau BM kan ya berat molekul biasa ya. Tapi kalau BE itu adalah BM dibagi valensi. Nah, ini dia BM dibagi valensi. Jadi ya kalau misalnya berat molekul kalian berapa, valensinya berapa ya BE-nya ini dibagi ini. Nah, dasar kalian tahu rumus-rumus ini tuh biar nggak bingung kapan pakai valensi, kapan nggak pakai gitu. Ini dia. Ini sisanya sama sih. Ini tadi udah. Ini tadi ya rumusnya 2 tadi ini. Nah, ini lebih ke udah dibuka gitu. Kan M bagi MR kan mol ya. Mol dikali A itu kan ekivalen. Ekivalen dibagi volume itu kan normalitas. Seribunya ini apa? 1000 tuh ngubah dari miligram jadi gram biasanya. Jadi kalau udah gram semua, kalian langsung begini juga boleh. Tapi kalau miligram begini kan juga boleh. Itu dia. Kira-kira sampai sini paham nggak ya? Semoga paham ya. Dan nanti tenang aja kita bakal latihan soal yang ya bisa lah ya buat melatih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penuntut kadar harusnya kalian udah belajar ya. Udah titrasi kalian KFD? Udah ya. Nah, ini rumus klasiknya. Nah, mungkin aku jelaskan dikit kenapa rumus itu bisa begini gitu. Awal mulanya NV, NV. Kalau dulu SMA kan MV, MV ya. M, molar kali volume sama dengan molar kali volume. Nah, kalau ini dia lebih ke normalitas. NV sama dengan NV. Ini dari yang dititrasi, ini dari yang titrannya. Nah, ini tadi sama ini M grek tuh dia ekivalen tapi mili gitu. Jadi sebenarnya sama kayak ekivalen, tapi dia satuannya mili gitu. Kalau ekivalen biasa tuh dia dari gram ya. Kalau ini udah dari mili gitu. Udah kadar sampel ini sama dengan ini. Nah, kenapa rumusnya ini bisa menghasilkan kadar? Nah, N kali V hasilnya apa? Ada yang tahu? Dari rumus ini. Ups. N kali V hasilnya apa? Ekivalen ya, ekivalen. Ekivalen itu kan dari mol dikali valensi kan. Nah, nanti pokoknya ekivalen dikali BE, itu tuh dia bakal saling menghilangkan valensinya gitu. Jadi makanya kalian jangan bingung kok dia bisa gitu rumusnya. Karena kan
Ekivalen kan udah ekivalen. Nah, ekivalen kan ini ya. Kan ekivalen kali BM per massa gitu ya. Massa sampel. Nah, kalau kalian perhatikan, ekivalen itu sama dengan ini ya. Jadi, N kali valensi. Sorry, ini BE ya. BE. Nah, BE itu adalah BM per valensi. Jadi valensinya saling menghilangkan gitu. Ya ujungnya sama. Kalau kalian mau nyari MR dari mol itu. Jadi mol dikali MR atau BM gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi ini hasilnya apa? Ya suatu massa gram gitu. Makanya gram dibagi massa sampel yaitu jadi kadar gitu. Jadinya itu adalah B per B. Jadi hasil akhir ini jadi suatu massa. Ini juga sama. Nah, kalau kesetaraan ini nanti kita bahas setelah ini, dia tuh sama juga kayak ini, tapi bedanya kesetaraan tuh dia 0,1 dikali normalitas. Jadi nanti sama-sama 0,1-nya dicoret atas dan bawah, jadi normalitas juga. Itu dia. Oke, mungkin ini ada yang tanyain nggak atau kurang jelas gitu. Nanti kita kalau misalnya kurang jelas, kita bakal bahas lebih dalam lagi di latihan soal, karena latihan soalnya cukup pasti kayak kepake sih ini. Ada yang ditanyakan? Oh iya, mungkin pakai mic bisa ya? Betul. Nah iya benar. Jadi sebenarnya rumus-rumus kayak gini itu mengikuti normalitas yang dipakai untuk menghitung kesetaraan. Kalau kalian tahu kesetaraan itu yang biasanya di FI atau di buku praktikum itu 0,1 pakainya. Lah terus kalau 0,5 gimana? Apakah ini 0,1 juga? Jawabannya tetap diubah jadi 0,5 juga. Jadi sebenarnya ini tuh ininya itu ngikutin normalitas yang buat ngitung kesetaraan gitu. Paham nggak ya maksudnya? Oke, mungkin yang lain biar lebih jelas tuh begini. Kan kesetaraan itu, ini kesetaraan itu adalah 0,1 umumnya ya. Kalau 0, jadi ini rumusnya tuh ini, normalitas dikali BE. Biasanya normalitas yang dipakai tuh 0,1 ya di literatur gitu. Makanya 0,1 dikali BE. Misalnya BE-nya 100 deh gitu. Jadinya kan 10 gitu. Nah, kalau kita pakai kesetaraan yang 10 ini dimasukin di sini, bawahnya tuh 0,1. Tapi kalau N-nya diganti, bukan 0,1 jadi 0,8 misalnya. Nanti rumus bawahnya juga 0,8 jadinya. Jadi sebenarnya, kalau menurutku kalian gak usah hafal yang ini, tapi cukup hafal tuh kesetaraan tuh N kali BE. Jadi gak harus 0,1 normalitasnya gitu. Mungkin apakah sudah menjawab? Ya, oke. Nanti kalau misalnya ada bingung lagi, boleh banget ditanyakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, saatnya ke bagian yang udah kalian pelajarin sih. Titrasi asam basa. Udahlah ini pasti kalian tahu, pokoknya titrasi ada titran, ada titrat. Titran buat yang menitrasi, titrat itu sampelnya atau analitnya gitu. Terus dia harus stoikiometri, harus mencapai titik ekivalen, dan harus diberi indikator buat menentukan titik akhir titrasi. Lalu titran itu juga bisa dua, bisa yang primer, bisa yang sekunder. Kalau yang sekunder dia perlu dibakukan lagi. Ini teori dasar, jadi ini aku agak cepet aja. Nah ini juga sama, asidimetri itu kalau titrannya tuh asam gitu. Alkali itu yang basah, titrannya. Dan untuk reaksinya dia prinsipnya netralisasi. Jadi sama ya. Oke, indikator juga sama. Indikator saranku kalian ingatlah phenolphthalein, methyl red, methyl orange, perubahan warna dan rentangnya karena pernah keluar. Jadi kayak pada rentang berapakah methyl red gitu lah. Berapa ya? Taunya phenolphthalein doang 8,3 sampai 10 gitu. Jadi saranku kalian hafalah yang umum nih kayak daerah-daerah ini methyl red, MO, bromo, phenol blue.
metil kuning juga boleh deh, tapi fenolftalein juga nih. Jadi hafalin aja gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih fenolftalein tuh bisa jadi warna pink gitu lah. Awalnya nggak berwarna atau tiba-tiba jadi berwarna sih. Nanti ini kalian belajar, di Kimor juga belajar. Karena kalian perhatikan deh bedanya. Nah, ini ya struktur biasa. Yang berbeda di sini nanti hilang ya. Ini tuh bakal putus nih. COO ini bakal putus, dia nggak bersatu dengan ini. Jadinya ini jadi solo, tapi dia ngikatnya jadi double bond ke sini. Nah, apa yang membuat ini jadi berbeda? Lihatlah panjang konjugasi selang-seling rangkapnya gitu. Nih, kalau di sini kan, oke, rangkap enggak gitu. Nah, kalau ada putus saja tuh apa ya, mempengaruhi warnanya gitu. Ini kan jadi nggak berwarna nih, karena dia nggak panjang gitu, gugus kromofor. Ini namanya kenapa kromofor ya, astagfirullah. Maaf ya, ini jadinya gugus. Konjugasinya tuh jadi nggak panjang gitu. Jadinya begini. Nah, kalau ini bedanya, kalian lihat nih, rangkap, rangkap. Jadi panjang gitu rangkapnya. Jadi kayak lebih panjang dibandingkan yang ini. Nanti kan bakal belajar alasannya, tapi intinya semakin panjang rangkapnya, maka semakin berwarnalah suatu senyawa. Makanya dia kalau di suasana basah banget, itu nanti dia putus ininya, baru dia membentuk konjugasi yang cukup panjang biar menghasilkan warna pink gitu. Ini berlaku juga untuk semua warna rata-rata ya. Kayak beta karoten itu kenapa jadi wortel tuh oranye ya, karena dia konjugasinya panjang banget jadi berwarna oranye. Tuh dia ini sekedar info aja. Oke, saatnya latihan soal. Oke. Ya, siapkan ya. Ini soalnya nggak susah sih. Nggak tahu sih. Kita langsung lihat aja. Nah, ini gampang nih. Yang pertama, untuk prosedur timbang seksama lebih kurang 90 mg bahan obat, paling tepat pakai apa? Semi mikro, ultra mikro, analytical balance, atau micro balance? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ingatlah materi tadi nih. Kan dia 90 mg nih. Berarti antara semi, ultra, analytical, mikro. Kalau kalian ingat tadi, ini kita balik lagi. Nah, ini dia. Kalau tadi kalian ingat perhitunganku yang tentang makroanalitik kan 0,1 ya. Kalau dikalikan dengan 1000, biar ini kan pindah ke atas ya, ini pindah ruas, kan dia 100 mg ya. Berarti dia kalau makroanalitik minimal beratnya itu 100 mg. 90 mg masuk nggak? Nggak masuk. Jadi dia pakai yang di bawahnya. Berarti bawahnya adalah semi mikroanalitik ya. Berarti semi mikro kan 0,01 dikali 1000 berarti 10 mg. Jadi untuk semi mikro dia itu minimal penimbangan adalah 10 mg dia bisa gitu. Ini kita lihat ada nggak ya semi mikro. Ya jawabannya adalah semi mikro balance. Jawabannya adalah yang A. Tuh dia ya. Oke, saat ini ada yang tanyakan. Ini masih intro ya. Kita lanjutkan nomor 12 ini selanjutnya aja. Ceritanya nih, manakah info yang salah atau yang nggak benar? Yang pertama, HCl bereaksi dengan natrium karbonat, indikator merah metil, valensinya 2. Ini H2SO4 dengan Na2CO3, indikator merah metil, valensi 1. Ini H2SO4, Na2CO3, fenolftalein, valensi 1. HCl dengan ini, fenolftalein, valensi 1. Yang mana jawabannya? Ada yang tahu? Mungkin kita lihat dulu dari valensinya deh. Menurut kalian HCl dengan Na2CO3 itu valensinya berapa? Ada yang tahu valensinya? Oke, valensi itu misalnya mungkin kita coba bahas. Atau ada yang mau jawab nih? Ada yang tahu jawabannya yang mana yang benar? Mungkin kita lihat valensi dulu ya. Kalau asam klorida dengan natrium karbonat itu reaksinya begini kan. HCl plus Na2CO3
Hasilnya apa? Ada yang tahu? Geng sama kalian lupa dan kimia ya. Oke. Apa? NaCl sama H2CO3. Tapi H2CO3 itu bisa terdisosiasi ya, jadinya dia H2O plus CO2. Ya ini ya bla 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 setaraan lah ya. Ini biasanya nih 2 ini udah. Oh, ini udah. Udah kan 2 NaCl, 2 Cl. Oke, 2H. O-nya ada 3. Oh, oke. Nah, ini. Nah, kalau kalian perhatikanlah ini dengan ini gitu. 1 Na2CO3. Kita ionisasi dulu. Na2CO3 itu kan bakal jadi 2Na plus CO3 2- ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kan yang bereaksi dengan Cl-nya itu kan si ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, 2Na plus ini itu bereaksi dengan berapa mol HCl? 2 mol ya. Jadi, ini kan kalau dituliskan jadinya H plus Cl- ya. Kan nanti dia jadi 2 ya. Sini ini 2. Berarti ini kan, nanti ini bereaksi dengan 2 Cl-. Nah, kalau 2 menjadi 2 berarti valensinya adalah ini per ini. Jadinya 2/2. Jadi valensinya adalah 1. Gimana? Paham gak ya? Jadi jangan tertipu gini. Memang misalnya begini, 1 Na2CO3 bereaksi dengan 2. Oke, benar, tapi kan ini ada bilangan indeksnya ini kan dia 2 ya. Jadi kalian pecah lagi. Jadi itu sampai benar-benar begini gitu. Karena nanti kalian malah lah 2 ini valensinya gitu. Jadi itu ya. Jadi yang salah yang mana? Yang pasti salah di sini. Ini A salah, apalagi salah. Udah ya, itu salah. Sekarang yang H2SO4 dan Na2CO3. Ya. Kalau H2SO4 plus Na2CO3, hasilnya berarti Na2SO4 sama ya, nanti H2CO3 jadi ini H2O plus CO2. Nanti lihatnya ini dan ininya gitu. Nanti ini kan dari ini juga sama kan, nanti dia jadi ini ya 2Na plus CO3 2-. 2Na plus ini bereaksi dengan ini yang adalah 2H plus tambah SO4 2- ya. Yang dilihat tuh ininya gitu. 2 ini bereaksi dengan 2 ini. Jadi nanti 2/2 hasilnya adalah 1 gitu. Jadi gitu ya. Ya mungkin kita break dulu ya Azza. Sambil dikerjain juga boleh ya kalian. 2 kan benar. 2. Ini salah. 1. Jai, belum selesai, masih banyak. Chromophore. Walau mereka belajar chromophore, aku kelepasan. Aduh. Belum waktunya. Kayak, aduh apa ya bahasanya? Oh, konjugasi. Aduh, bro. Panas ya, Har? Bawa sih. Belum minta minum nggak? Saya minumku habis nih. Gak, please. Kita dikit boleh? Banyak juga nggak apa-apa. Oke. Iya, aku kok capek ya. Kayak ngos-ngosin terus panas banget. Udah nggak minum lagi. Apa? Udah nggak minum lagi. Ya, thank you ya. Bro, ini baru awal, bro. Sudah 45 menit. Saya mereka nggak prop di bio sih. Kan prop di bio ngajarin tadi ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Biar mereka bisa kenal dulu. Iya, karena aku tahu. Karena aku tuh kayak kepikiran angka 22 harusnya udah tahu ya. Ini tuh angka 23 kan beda gitu.
Aduh, panas. Enak di sini. Ya? Mikro berarti ini minimalnya 1 miligram. Iya, betul, 1 miligram gitu. Enak banget. Kamu nyari apa ya? Apa? Oh, buat ini ya. Oh ya, kamu bang? Oh, nggak kelihatan. Tadi aman kan nggak kelihatan? Tadi nggak kelihatan kok. Oh ya. Tapi kalau terlalu tinggi jadi kayak Iya sih, jadi ini kan. kalau kita nggak tahu. Astaga ini tuh bisa di Ya. Oke, ini karena udah azan, kita lanjutkan lagi. Ayo gimana? Ada yang tahu jawaban nomor ini? Oke, apa tuh? Apa? Oh, mau tanya apa tuh? Iya. Boleh ulang. Gimana gimana? Jadi, betul. Yang ini. Kalian bingungnya kenapa nggak pakai dari ini ya? Oh, pakai S4. Oke, bentar ya. Bentar. Oh iya, bentar, Deng. Oh, SO4, H2, Na2, CO3. Mungkin kalau dari kalian jawabannya berapa jadinya? Valensinya? 2. Berapa? Bentar, kok aku jadi bingung ya? Bentar. Atau begini deh, satu orang mungkin coba kerjakan depan gitu. Gak apa-apa ya, gak apa. Atau dari situ, kayak jawabannya atau kamu deh, atau teori kalian gimana? Gak apa kok, karena bisa jaga aku juga salah gitu ya. Maksud kalian tuh kenapa nggak pakai ini ya? Yang mana gimana? cancel aja itu tadi jadi valensi itu kan NaCl-nya. Oh iya, Na ini ya, sama Cl. Astagfirullah, iya benar. Sorry. Iya benar, jadi ya aku juga agak lupa ya. Jadi ini aku agak bingung ya, benar. Tadi kan kita yang ini pembandingnya dari ini sama Cl ya. Ya sorry, jadi ini itu pembandingnya sama SO4. Jadi kan sorry ya, jadi nanti terus
Jadinya nanti ini 2Na juga. Ini kan SO4 ya. Iya, sorry. Jadi ini per ini jadinya valensinya 2 ya. Oke, sorry. Sorry banget. Jadi jawabannya 2 ya. Makasih ya koreksi ya kalian. Jadi nanti gini deh, gini clear-nya aja. Jadi nanti perbandingan itu sama hasil ininya, ini dengan ininya deh. Tapi ion apa ya, ion temennya gitu. Jadi kalau tadi HCl Na2CO3 kan lebih ke Na ini dengan Cl tapi yang di sini. Kalau ini Na tapi dengan SO4 yang di sini. Jadi nanti 2/1 jadi jawabannya 2 ya. Jadi ya oke, sorry makasih ya koreksinya. Jadi 2. Berarti ini 2 benar. Ini indikatornya benar merah metil. Jadi HCl itu asam apa? Kuat. Kalau ini garam apa? Garam basa atau garam asam? Garam basa ya. Jadi nanti istilah gini deh, kalau kalian lihat yang ada tabel itu, kan ini asamnya lebih kuat. Ini ada basa, cuman nggak sekuat HCl ya. Jadi nanti pH kalau mereka ketemu itu kurang dari 7. Jadi memang lebih ke merah metil. Kenapa nggak phenolphthalein? Phenolphthalein tuh dia kalau basa banget. Kalau kalian senyawanya tuh basa, asam lemah dengan garam basa, nanti dia lebih dari 7 begitu pH-nya. pH mereka ketemu tuh kayak pH netralnya tuh nggak pasti 7 ya. Tergantung sifat apa yang kamu reaksikan gitu. Jadi nanti jawabannya ya bener A jawabannya. Ya jawabannya A, gitu ya. Ada yang tanyakan di sini? Aman? Ada yang mau ditanyakan lagi karena sepertinya masih banyak sih materinya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah ini. Ini pilih mau dibahas atau kerjaan sendiri. Oke, kita langsung bahas aja. Sebenarnya ini kalian kayaknya udah pernah ketemu rumusnya pas SMA. Kalau kalian ingat tuh rumus yang molaritas sama dengan rho kali persen kadar terus dikali bla 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 gitu. Jadi ini nanti ternyata kan gini ya, ada H2SO4, klaimnya tuh 98,08%. Berat jenisnya 1,83, diambil 2,68. Dimasukin ke 500 mili. Diisi aqua 100 mili, digoyangkan baru ditambah hingga tanda. Maka berapakah normalitas teoritisnya? Jadi kalian boleh pakai rumus yang ada di pas SMA, tapi kalau lupa, kalian tuh boleh banget ya nalar doang aja sih. Maksudnya nalarnya tuh gimana? Jadi ntar begini. Oke, jadi kan diketahui kadarnya ya. Oke, kadarnya itu 98,8%. B per B ya, B per B itu massa per massa. Jadi B per B. Terus rho-nya 1,83 ya. 83. Terus nanti kadar rho, volume pengambilannya ini VV aja, itu dia ngambil 2,68. Nanti dia, nah ini dulu ya. Nah kalau kita mau ngitung masanya tuh jadi berapa, sebenarnya kita tuh lihat dulu dari ini sih. Biar jadi massa kan kalau rumus densitas kan rho sama dengan massa per volume ya. Berarti massanya tuh berapa? Jadi kan kita punya larutan nih 1,83. Volumenya kita ngambil segini. Maka berapakah berat sampel gitu? Ya langsung aja. Jadi M sama dengan ini kali ini ya. Jadi 1,83 dikali 2,68. Boleh bantu hitung berapa? 2,68. Berapa? 4,9044. 04. Ya 4-nya nggak apa-apa deh. Ini kan gram ya. Nah terus, jadi kan kalian ini ceritanya udah ngambil sebanyak segini. Tapi kan yang kita mau tuh kan senyawa murni ya. Sedangkan dia klaim gini,
kadar itu 98,68% B per B, yang artinya dalam 100 gram sampel itu tuh mengandung 98,6808 gram H2SO4 di situ. Jadi yang kita pakai adalah yang ini ya. Jadi ini kalian kalikan dengan persen ini. Nanti jadi masanya yang kedua itu adalah 4,9044. Kalian kalikan dengan 98,08% B per B. Ada yang bisa bantu hitung? Berapa jawabannya? Berapa? 4 koma atau 481? 481,023. Nah, ini adalah gram. Ya, benar nih gram. Berarti udah dapat nih kalian masanya segini. Berarti kita kalau mau, kan dia nanya normalitas tuh. Berarti kita berangkat dari mol dulu. Hitunglah mol dari ini. Pertanyaannya berapakah MR-nya? Ya ini hafalan ya. Berapa MR dari H2SO4? 98, benar. Jadi molnya adalah ini 481,023 dibagi 98. Berapa tuh hasilnya? 4,9. Ya udah, 4,90 aja ya. Mol gitu. Nah, ini adalah bagian tricky-nya habis ini. Kamu udah dapat nih, ini segini. Biar normalitas kan harus dilarutkan dulu. Nah, ini hati-hati ya, baca soal itu sampai habis. Dia bilang, dimasukkan perlahan-lahan ke labu takar 500 ml yang berisi 100 ml Aquades. Terus, digoyangkan, ditambahkan hingga tanda. Berarti volumenya berapa? Berapa? Benar 500 ya, karena kemarin itu ada yang 2 kali jadi 100, baru 500, jadi 600 gitu. Jadi enggak ya, maksudnya itu dia dilarutin dulu sedikit 100 ml, habis larut baru ditambah dengan full 500 ml. Jadi ini biar jadi mol, kita bagi volume, berarti 4,90 dibagi liter ya, 0,5 liter. Berapa nih? 9,8. Berapa? 9,8. Kok gede banget ya? Yang ini bisa dihitung ulang nggak? Kayaknya dari sini deh. Berapa? Bisa lebih nyari? 4 koma. Oh, 4 koma ya, oke. Berarti ini koma. Jadinya ini tadi berapa molnya? 0,049 ya? Oke. Berarti ini jadinya berarti kan 0,049 bagi 0,5 berapa? Berapa? 0,098. Bisa lebih nyari nggak? 0,098. Oke. Ya udah kan? Ya udah, mol, lar. Sekarang ya normalitas berarti dikali apa biar dapat normalitas? Valensi. Berapa valensinya? 2 ya, karena H2SO4 ya 2H+ tadi ya, plus SO4 2 min. Jadi dia menghasilkan 2H+, itu berarti valensinya 2. Berarti langsung aja sini deh. Normalitas adalah 0,098 dikali 2. Berapa hasilnya? 0,196 atau sama dengan 2 ya. Jadi 0,2 normal. Jadi jawabannya adalah yang B, betul. Jawabannya adalah yang B. Itu ya. Dari ini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Apa ada yang dibingungkan? Ada yang dibingungkan? Ya nggak apa, pelan-pelan aja mencernanya. Kalian KFD hari keberapa? Wow, ya hari kedua ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ya, karena masih banyak.
Oke, kalau ini nomor 2 jawabannya berapa nih? 0,5 ya, sama ya kan valensinya 1. Jawabannya yang B. Yang nomor 3 jawabannya 0,1. Benar, jawabannya yang B. Tinggal dikalikan 2 ya valensinya, ini sama. Oke, ini ditanyakan perhitungan ini. Saranku latihanlah sering-seringnya karena ini waktunya tuh sedikit banget, jadi harus lancar menghitung gitu. Nah, ini lanjut lagi soal. Soal nomor 6. Wadah yang digunakan untuk membuat larutan nomor aspirin 0,8% B per P. Berarti yang mana? Apa jawabannya? 0,08% B per P itu kan berarti 0,08 gram dalam 100 mili. Kira-kira pakai apa larutan ini? Bikin pakai apa? Pakai labu takar ya teman-teman. Karena labu takar itu ada tandanya 100 mili. Jadi kalian masukin nimbang 0,08 itu berarti 80 miligram dimasukin ke labu. Baru kalian encerkan sampai tanda. Dia tuh ada tanda garisnya ya. Jadi pakailah labu takar biar dia konsentrasinya segini. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, kalau ini penambahan bermakna berlebih tertentu. Ini sebenarnya bisa langsung kalian lihat. NaOH itu kalau kita titrasi itu ya, kalau ada yang berlebih itu carilah yang NaOH-nya atau penambahan larutan itu yang lebih besar. Kan ini penambahan larutan NaOH itu harus berlebih. Berarti NaOH-nya logikanya lebih banyak konsentrasinya. Ya di sini ya, ini juga kurang A, B juga bukan. Kalau C ini nanti lebih ke perhitungan M grade aspirinnya. Nanti kalau kalian lihat ini aspirin ya, asam asetil salisilat, dia itu valensinya itu kalau nggak salah tuh 2 ya. Jadi nanti ini itu BE-nya nanti dibagi 2 jadi 5,55. Nanti kan bisa hitung aja. Jadi pokoknya valensinya tuh kalau nggak salah 2. Jadi jawabannya itu lebih ke yang ini. Jadi hati-hati. Tuh, iya ya. Oke, ini masih banyak. Hebat ya soalnya ya. Oke, kalau ini berdasarkan reaksi yang terjadi pada tiap mili asam perklorat 0,1 normal. Setara dengan apa tadi rumus kesetaraan? Ini udah di jawabannya ya, nggak apa-apa deh. Jadi jawabannya itu adalah yang ini ya. Ingatlah kesetaraan itu molaritas normalitas kali Be. Jadi normalitas titrannya dikali dengan Be klorpromazinnya. Misal nih asam klorpromazinnya dititrasi dengan A gitu. Normalitasnya punya A, tapi Be-nya punya sampelnya atau klorpromazin. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Nah, kalau ini gampang nih. Artinya kalau 0,8% itu yang mana jawabannya? Benar ya, jawabannya yang C, 80 mg dalam 100 mili. Oke, itu baru titrasi asam basa. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada mau tanya, langsung tanya aja ya. Kita lanjut ke redox. Udah iodometri? Udah, oke. Harusnya lebih gampang memahami ya. Jadi kalau iodometri, gue usah ketawa deh ya, kayaknya ada ini ya dengan iodo. Jadi iodometri itu biasanya dia nggak langsung titrasinya. Dan dia kalau nggak oksidator, dia reduktor lemah. Contohnya tuh glukosa. Glukosa itu dia reduktor lemah gitu. Dia tuh kenapa dia nggak langsung? Karena dia ada 2 reaksi nih. Jadi ceritanya begini. Kalian pertama analit, kan analit nih. Kalian disuruh tambahin Ki kan. Ki kan nanti menghasilkan iodida atau imin ini. Nanti hasil analit itu bakal menghasilkan I2. Tapi yang dititrasi dengan natrium tio itu bukan analitnya, tapi kelebihan atau sisa I2-nya. Jadi I2-nya yang kelebihan bakal bereaksi dengan tiosulfat menghasilkan produk. Jadi yang kalian hitung itu masih konsentrasi buat ini. Tapi kalau kalian nanti kan hitungnya di belangko ya, belangko kurang bla 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 gitu kan. Nah inilah iodometri. Jadi dia kenapa nggak langsung? Karena bukan analitnya yang bereaksi langsung dengan titrannya gitu. Di sini titrannya siapa? Natrium tiosulfatnya ya. Oke, itu dia. Itu iodometri. Kalau iodi gimana? Iodi berarti lawannya gitu. Dia langsung. Tapi bedanya iodimetri itu
dia untuk reduktor kuat. Contohnya vitamin C, asam askorbat. Itu adalah reduktor kuat. Dan cuma satu reaksi. Jadi analit langsung bereaksi dengan titrannya. Titrannya di sini adalah I2. Hasilnya adalah ini. Contohnya adalah kuantifikasi vitamin C. Ini sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit tambahan. Indikatornya kan kita pakai PATI atau kanji gitu ya. Tapi perbedaannya kalau iodo itu tambahkanlah menjelang titik akhir literasi. Kenapa sih harus titiknya tuh di akhir gitu? Karena kalau di iodometri itu, kalau kalian masukin di awal, kan gini ya, kanji itu kalau sendirian dia tuh bening gitu. Kalau dia bereaksi atau berikatan dengan kompleks, membentuk kompleks gitu, mana ya? Nanti dia tuh kalau membentuk kompleks nih, kompleks patiodium dengan senyawanya, dia tuh bakal jadi biru. Jadi yang bikin dia biru tuh karena ada kompleks ini. Nah, kalau kalian nambah di awal, dia itu kalau teorinya ya, dia tuh bakal lambat terdisosiasi. Lah, kalau lambat gimana ya? Nggak berubah-berubah warnanya jadi bening gitu. Walaupun udah habis titranmu, tetap nggak berubah warna dia. Karena dia lambat terdisosiasi. Makanya kalau iodo itu tambahkanlah di mau ending. Kenapa mau ending? Pasti sampelnya udah kebanyakan berikatan dengan I2. Jadinya nanti iodiumnya tuh bakal patinya tuh bakal cepat terdisosiasi dari iodium, baru menjadi bebas. Jadi intinya lebih ke cepat atau lambatnya terdisosiasi. Makanya kalau kalian titrasi iodo tuh, dikira tetesnya langsung bening gitu ya. Nah itu karena dia cepat banget terdisosiasi. Tapi kalau iodimetri dia nggak apa-apa. Nah, ini mekanismenya juga sama, ini juga sama. Oke, ini kita lanjut aja. Nah ini bromatometri. Jujur ini sebenarnya kita langsung aja ya. Jadi bromato ini mirip konsepnya sama iodo. Kenapa mirip? Jadi dia itu intinya begini. Kalian itu kalau di FI, kalau nggak salah atau di USP, itu dia cara titrasi broma itu harus ada dua. Harus ada kalium bromat ini, harus ada KBr. Utamanya BrO3-nya sama Br-nya. Nanti BrO3 sama Br ini dengan reaksi redox dan bla 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 menghasilkan Br2. Br2-nya ini bakal ditambah dengan Ki gitu. Bakal membentuk I2. Sama kayak iodo, I2-nya bereaksi dengan tiosulfatnya. Mungkin kan bertanya nih, kenapa nggak Br2-nya langsung sama ini? Nanti ada alasannya, karena nanti reaksi ininya dia nggak sama. Nanti membentuk endapan S. Jadi kalau ini kan 2 NaI plus natrium tio. Kalau dia sama Br2 nanti jadinya Na2SO4 plus S gitu. Jadi ada endapan sulfida gitu. Jadi ini dia. Contohnya adalah fenol dan asam etakrinat. Ini bromometri sebenarnya nggak terlalu yang banyak banget penjelasannya karena di PPT Bu Tanti itu lebih ke bromato. Jadi intinya dia langsung nih BR2 sama analitnya gitu ya. Dan dia titrasi langsung. Kalau yang tadi ini nggak langsung. Oke, satu latihan soal lagi. Atau dia mau foto? Dia boleh mau foto. Tapi nanti di-share juga sih sebenarnya PPT, tapi nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cepat nih. Nomor 4. Untuk menentukan valensi senyawa yang dianalisis secara bromato adalah sebagai berikut. Yang mana yang benar? Nanti yang mau jawab langsung ngomong atau angkat tangan juga boleh. Yang mana jawabannya? Yang mana? Siapa yang jawab A? Ini gak ada jawab nanti. Jawab B. Oh, B. Jawab C. Jawab D. Jawab E. Masih saya ngapain nih ya? Oke. Oke, jawabannya adalah, kalau kalian lihat ya, kan 1 mol senyawa, misal, ini sama kayak tadi ya. Satu misal, senyawanya apa ya? Sembarang deh. Misal 1A ditambah dengan Br2, itu tuh nanti, pokoknya ini Br2 itu kan dia kalau
secara reaksi redoks kan dia Br2 itu sama dengan ditambah 2 elektron kan jadi 2 Br min. Nah, lihatlah 2 elektronnya. Jadi valensinya adalah 2. Jadi kalau satu senyawa dia butuh 1 mol butuh 1 mol Br2, valensinya 2. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kalau C itu salah ya karena 1. Kalau A tuh sebenarnya cukup jarang ditemukan, cuman yang lebih tepat itu dia lebih ke B. 1 mol itu biasanya memang buat yang 1 mol Br2 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu dia. Lanjut yang nomor 5. Gas Br2 adalah gas yang sangat beracun dan bersifat oksidator kuat. Maka kenapa nih? A. Bereaksi kuantitatif dengan Na2S2O3, atau B dengan fenol, C dengan vitamin C, atau D dengan isoniazid. Yang mana jawabannya? Jawabannya tadi yang A. Oke, jawabannya lebih ke yang mana? Jawabannya adalah yang B ya, fenol. Kenapa? Tadi seperti yang aku bilang, kalau dia sama natrium tio, dia sama-sama reduktor, oksidator reduktor, tapi kalau sama ini nanti dia ada hasilnya endapan. Jadi yang lebih tepat tuh fenol. Lagi pula juga di sini kan tadi contohnya kadar fenol. Jadi fenol ini nanti bereaksi dengan ini ya. Tuh. Oke. Itu dia. Ada yang nanyakan? Oke, nggak ada. Oh, banyak ya. Oke, lanjut. Mirip seperti Br2, larutan I2 bersifat oksidator. Maka I2 dapat bereaksi secara, langsung nih, yang mana jawabannya? Yang mana? Tadi jawabannya ada yang jawab D. Jawabannya adalah yang benar. Jawabannya adalah yang D. Karena iodimetri itu untuk asam askorbat atau vitamin C. Kalau glukosa ini dia iodo, terus dia ya pakai I2 juga. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada soal. Ini vitamin C. Ditetapkan kadarnya secara iodi dengan indikator amilo. Maka reaksinya dinamakan reaksi apa? Benar, redoks ya. Jadi reduksi oksidasi, simple ya. Oke, lanjut. Banyak banget ya soalnya ya, maaf ya. Oke, lanjut nih. Dari nomor yang tadi sebelumnya, 1 molekul vitamin C itu mengkonsumsi molekul iodium sebanyak berapa? Benar, jawabannya 1. Nanti kan ada I2 kan jadi 2 I min ya. Nanti dia bakal di sini 1 I, 1 I. Jadi dia di situ. Jadi 1 molekul I2. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Dalam reaksi iodimetri, apa yang diperhatikan? Jawabannya yang mana? Iodi ya, ingat iodi. Yang mana? Siapa jawab A? Oke, jangan lupa oke. Yang jawab B. Jawab C. D. E. Oke, jawabannya adalah yang lihat dulu. Kalau iodimetri harus interaksi oksidator kuat. Dia reduktor kuat ya. Oh sorry, salah soal astagfirullah, maaf ya. Ini kondisi reaksi harus dalam suasana asam terus sedikit basah itu tergantung dari analitnya ya. Kalau dari yang aku tangkap tuh tergantung analitnya. Karena stabilnya di mana gitu. Terus kalau C, perlahan-lahan ini kurang tepat karena baik iodo maupun iodi itu harus dengan cepat ya, dengan cepat. Terus ini titrasi cepat, gojok dengan kuat, amilomen ditambahkan sebelum. Benar atau salah? Betul, karena iodimetri ya teman-teman. Kalau iodo baru titik akhir titrasi. Jadi hati-hati ya, memang agak pusing gitu. Oke, jawabannya yang B. Oke, nomor 14. Perbedaannya, nih jawab nih 5 detik, yang mana? Yang mana jawabannya? Oke, kita lihat yang A. Iodometri itu oksidator kuat, oke, benar.
setelah ditambah Ki, segera dititrasi dengan volumetric Na2S2O3, apakah benar? Jawabannya kurang tepat ya, karena dia harus ditambah indikator dulu. Kan di iodo ya, jadi habis dia Ki, bojok dulu titrasi seberapa banyak, tambah dulu indikator, baru pakai tio di titrannya. Jadi A kurang tepat. B, reduktor lemah, bener ya. Jadi iodo itu bisa oksidator kuat atau reduktor lemah. Terus ditambah larutan iodium, segera dititrasi dengan ini. Jawabannya yang B. Ini benar. Kalau C ini iodi itu oksidator kuat, reduktor kuat ya, benar. Tapi ini dia, titik akhir titrasi nggak usah tambahin lagi. Kalau ini juga, ini harusnya reduktor kuat. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu dia. Oke, nomor selanjutnya. Bila nih salisilamid ditetapkan kadarnya dengan bromatometri, maka akan terjadi reaksi Br2 dengan salisilamid berupa reaksi apa? Kayak tadi sih. Jawabannya reaksi ya redox ya, benar. Oke, nomor 17. Nah, ini berkaitan dengan kesetaraan deh. Kira-kira jawabannya yang mana? Ini salisilamid ya. Kadang kalian bingung ya, valensinya tuh gimana ya kalau struktur doang. Sebenarnya kalian lihatlah dari gugus fenoliknya. Biasanya kalau bromato tuh kan dia halida ya. Dia biasanya berikatan tuh dengan di sini. Karena kan ceritanya kan bolokimor ya, parsial negatif, H ini parsial positif. Nanti dia bakal ya terlempar, nanti digantikan dengan Cl gitu, atau I, atau pokoknya yang golongan halida gitu. Karena dia nanti saling berikatan gitu. Jadi nanti dia di sini. Karena satu molekul ini punya tempat buat halida itu cuma satu, berarti valensinya bisa satu doang. Nah, berarti nanti yang mana jawabannya? Tapi ini karena dia redox ya, jadi kalian ingatlah reaksi redox. Karena kalau valensi di redox itu dia beda sama valensi yang kayak asam tadi. Dia lihat dari reaksi setengah apa ya? Reaksi, tahu kan setengah reaksi yang keadaan basa asam digabung coret-coret itu kan. Jadi dilihatlah dari elektronnya gitu. Nanti itu lihatlah di sini. Kalau pilihan yang A, 1 mol itu dengan 3. Berarti kalau 3 mol ini kan berarti dia 6 ya harusnya. Jadi 0,1/6. Kalau ini 1 mol Br2, ini 2. Kalau ini 2 mol 4, ini 3, tapi 3. Yang mana jawabannya menurut kalian? Lihat juga yang tadi, cuma satu tempat doang punyanya. Jadi dia, kalau A ini benar, nanti kalau 3 mol dia memang 6, tapi 1 mol silamid itu tuh cuma punya satu tempat, cuman punya satu tempat buat Br2. Jadi jawaban itu nanti lebih ke yang B ya. Jadi B. Jawaban itu dia ya. Itu dia. Oke, ada yang ditanyakan di sini. Jadi ini sering-seringlah latihan ya. Dan mengingat kembali valensi-valensi sebelumnya. Tuh dia. Wah, banyak ya. Oke, 2 soal lagi sebelum gugus fungsi. Kira-kira ini tadi jawabannya udah kasih tahu ya. Jadi kenapa Br2 tuh nggak langsung sama Na2 S2O3, karena nanti dia menghasilkan ini, ada mengendap ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu dia. Ini juga sebenarnya aku juga baru tahu, jadi aku harus literatur juga kenapa bisa begitu. Jadi jawabannya itu yang D jawabannya. Itu dia. Kalau ini itu ada yang tahu jawabannya? Beta atau alfa yang dipakai? Kalau aku nggak salah ingat ya, itu jawaban itu yang C, karena nanti betanya yang kalian simpan. Jadi kan amilosa itu tuh ada alfa dan ada yang beta. Yang dipakai buat berkompleks tuh yang beta ya. Ini kalau jujur aku nih nggak salah ingat, tapi nanti aku konfirmasi lagi ya jawabannya yang mana. Kalau nggak salah tuh beta. Tuh dia. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang gugus fungsi. Gugus fungsi ini gampang harusnya. Kalian kalau udah kimor harusnya gampang. Ternyata ini lebih banyak menghela nafasnya ya. Tenang aja, pasti kan sudah tahu fungsional grup, alkohol, ether, ester, asam karboksilat, halida, amina, dan sebagainya. Kayaknya aku skip aja. Nah, sekarang langsung jawab nih.
Senyawa aspirin, apa aja gugus fungsinya? Karboksilat. Oke, terus apa lagi? Ester, benar. Tilenol. Yang mana? Apa aja? Fenol, betul. Ini apa? Amida. Amida ya. Ini ada CO, ada N. H itu amida. Kalau ini, tetrasiklin. Wah, ini banyak nih apa aja? Ini apa nih? Fenol. Ini keton ya. Ini fenol, ini amina apa? Primer, sekunder, tersier. Tersier. Fenol, ini sama. Nah, ini apa tadi? Amida. Nah, ini adalah, ada yang tahu ini apa? Ini ada beta lactam. Ini adalah suatu antibiotik yang kalian tahu, ampicillin. Apa aja? Ini apa? Amina. Ini amida, betul. Ini CO, amida ya. Ini amida. Ini kamu udah diajarin belum yang garis-garis gitu? Oh, belum ya? Udah maaf ya. Jadi pokoknya nanti kalau kimor itu capek ya nulis CH3, CH bla 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 itu capek. Jadi pakai garis begini, set 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 gitu. Jadi ada begini, kalau ada begini itu adalah maksudnya CO. Jadi gitu ya. Jadi itu adalah amida yang ini. Amida ini ada golongan sulfida. Ini golongan apa nih terakhir? Asam karboksilat. Oke. Oke, sekarang kita belajar kelarutan. Ini kalian kelarutan tuh bakal bosan di farmasi fisik 1, 2, biofarmaseutika semuanya bahas kelarutan. Capek banget deh. Jadi solubility ini intinya kelarutan itu adalah jumlah maksimal senyawa yang larut di dalam pelarut tertentu. Ini boleh dihafal, boleh ya cukup tahu. Tapi yang penting tuh ini. Organic solvent itu lebih larut di pelarut yang organik juga. Begitu juga sebaliknya ya. Yang water soluble compound itu lebih suka larut di air gitu. Nah, ini juga pastinya kalian udah bosan dengar like dissolves like gitu. Ini adalah tabel ya, dari yang paling hidrofobik sampai hidrofilik gitu. Umumnya kebanyakan senyawa organik larut di pelarut organik dan sebaliknya sama ya. Ini juga sama. Nah, tapi intinya kalau untuk alkohol dia kalau rantai-rantai pendek kayak metanol, etanol, propanol itu masih bisa larut banget dalam air. Karena kenapa? Karena dari strukturnya, ini kan fraksi yang larut dalam air ya, OH ya. Ini fraksi hidrofobik nih namanya. Semakin dia panjang tuh nanti semakin gede persen dari hidrofobik. Jadi makanya kalau semakin panjang rantainya, dia lebih semakin ke organik larutnya dibandingkan ke yang air. Jadi cuma 3 ini doang yang larut banget gitu dalam air. Tuh dia. Nah, ini aciditas, keasaman dan kebasaan. Nah, menarik ya, kalian itu bisa, kan kita nih berhubungan dengan obat ya. Kita nih pasti concernnya kalau kalian belajar itu tuh obat tuh bisa nggak sih larut dalam air, bisa nggak sih nembus membran di tubuh kita gitu. Jadi kita tuh pakai manipulasi lah istilahnya. Manipulasi lah lewat pH gitu. Teorinya tuh begini. Asam, kalau misalnya punya asam, dilarutkan dalam asam, kira-kira dia bentuknya gimana? Bentuk ion atau utuh? Benar, bentuk utuh. Jadi asam, di dalam asam tuh dia nggak terionkan, nggak terdeprotonasi lah istilahnya. Basa juga sama, kalau basa dilarutkan dalam basa, dia juga nggak terprotonasi, dia bakal stay at it is gitu. Jadi dia bakal tetap bentuk utuh gitu. Nah, biasanya kalau senyawa obat itu kan dia cenderung organik ya. Jadi kalau bentuk utuh, dia tuh lebih menembus membran lemak atau lipid lah. Jadi dia lebih ke organik gitu. Tapi kalau kalian mainkan pH-nya, misalnya nih kalian punya senyawa pKa-nya tuh 4 gitu. Kalau kalian larutkan di pH kurang dari pKa-nya 4, itu dia bakal utuh. Tapi kalau kalian larutkan dia lebih dari 4, dia bakal terionkan. Lah terus kalau ion kenapa? Kalau ion nih lihat ya, dia bakal jadi larut dalam air.
Nih lihat, nih ceritanya di pelarut di klorometana, kalian punya 2 senyawa. Ini namanya naftalena, ini namanya asam benzoat. Kalian tambahkanlah air ceritanya atau pelarut yang larut air gitu. Kalian gojok-gojok, kalian udah ekstraksi belum ya? Udah kan, udah kalian ekstraksi kan, nanti kenapa dia bisa jadi berpindah? Karena nanti ada pengaturan pH nih. Jadi ceritanya kita buat pH-nya tuh basah. Karena basah, asam benzoat ini dia lebih dari pK-nya. Jadi dia bakal terdeprotonasi. OH-nya ini H-nya bakal lepas, jadi membentuk ion ini. Nah, ini ionnya bakal lebih larut di dalam pelarut air gitu. Itulah konsep manipulasi kelarutan gitu. Ini bakal dipakai kalau kalian nanti belajar di ya pokoknya formulasi obat atau ya pokoknya nanti lah gitu. Ini bakal berguna banget. Jadi ingatlah ini selalu gitu. Nah, ini harusnya udah belajar ya, di Kimor juga kayaknya udah belajar. Kenapa bisa asam asetat itu lebih asam dibanding metanol? Karena adanya resonansi. Ya tahu ya, kalau asam, tahu ya teori Bronsted-Lowry ya. Jadi ceritanya ini terdisosiasi lah sebagian ya, kesetimbangan. Jadi ini ada ion negatifnya. Ini namanya asam, ini namanya apa? Basa konjugat, betul. Semakin stabil basa konjugatnya, maka semakin kuat asamnya. Lah, kenapa emangnya? Karena kan asam itu didefinisikan sebagai H+ yang bebas di larutan ya. Ini logika aja deh, kalau dia udah stabil sendirian, apakah dia butuh H lagi untuk nemenin dia? Enggak lagi kan, jadi makanya H-nya tuh cenderung nggak mau berteman dengan ini, jadi asamnya lebih kuat. Lalu kenapa dia lebih stabil? Karena ada resonansi. Jadi nanti ini ya sama ya kayak Kimor ya, PEB-nya ini turun, ini ke dorong di sini, jadi kayak ada 2 di sini. Jadi dia bolak-balik antara ini dan ini. Itu lebih stabil dibanding ini. Ini tuh sendirian, dia nggak ada efek resonansinya. Jadi makanya lihat nih, Ka-nya lebih gede ini dibanding ini. Jadi ingatlah, resonansi menstabilkan basa konjugat. Ini berlaku juga untuk senyawa yang lain. Tuh dia. Nah, ini kalau kebasaan sama sih intinya, basa tuh lihat dari PEB-nya. Semakin kuat PEB-nya, elektronnya, dia maka semakin basa. Berarti nih, kalau antara amina sekunder, primer, tersier, yang lebih basa yang mana? Yang paling basa? Tersier, karena ada apa? Ada elektron donating group ya. Ini udah belajar di Kimor ya harus ya. Jadi itu urusan Kimor lah gitu. Jadi pokoknya kalau amina tersier dia kan ada CH3. CH3 tuh metil itu dia mendonorkan elektron. Jadinya misalkan ini ya. Kan ini N ketambahan CH3 ini CH3 gitu. Kan N ini punya PEB gitu. Jadinya nanti kalau dia ketambahan substituen metil, dia nanti bakal ngasih elektron, jadinya elektronnya makin banyak. Makanya kalau tersier itu dia yang paling basa. Itu dia. Sama juga tentang energi orbital. Jadi kalau kalian ingat di tabel periodik unsur itu kan C, N, O sama F. CNOF semakin ke kanan elektronegatifnya semakin turun atau naik? Semakin naik. Nah, kalau elektronegatif itu semakin naik itu energi orbitalnya turun. Kalau energi orbital turun terus gimana? Jadinya basanya semakin rendah. Makanya antara NH3, CH4, H2O sama HF itu lebih paling basa itu adalah NH3. Itu dia. Ini juga dari stabilisasi kation dari hasil protonasi. Ini tentang senyawa netral. Intinya senyawa netral itu dia susah buat diprotonasi atau dideprotonasi oleh asam atau basa yang encer. Beda kan ya, encer sama kuat, encer sama pekat itu beda. Beda di konsentrasinya ya. Tapi nanti mereka itu bisa terprotonasi atau terdeprotonasi itu kalau sama yang asam atau yang kuat banget gitu. Contohnya adalah ini, contohnya alkana, alkena, alkuna, aromatik hidrokarbon, alkil dan aryl halida dan sebagainya. Terus ini keton dan sebagainya juga masuk netral ya. Itu dia.
Ya, saatnya latihan soal lagi. Ini harusnya cepat. Kalau nomor 9, aspirin termasuk senyawa yang bersifat asam, benar. Senyawa asam apa? Asam lemah, benar ya. Kebanyakan obat itu dia kalau nggak asam lemah ya basa lemah gitu. Lanjut, nomor 10. Vitamin C ini punya gugus fungsi apa? Jawabannya adalah yang endiol. Endiol itu apa? Ini ena rangkap 2. Diol itu 2 alkohol, 1, 2. Ini adalah endiol. Inilah khas dari vitamin C. Endiol. Kalau ini salisilamid, berarti dia apa yang benar nih? Memiliki gugus fungsi benzen dan fenol, punya sifat asam dan basa, bersifat asam saja, atau punya gugus fungsi fenil dan amida. Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Yang jawab A siapa? Benzena dan fenol. Yang jawab B, C, D, dan E. Enggak ada deh. Jawabannya adalah yang sebenarnya jawabannya yang C ya. Jadi jangan tergoda di sini. Karena ini aku juga pikir CONH2 itu adalah suatu bahasa. Tapi suatu hari itu tuh dikasih tahu sama ini dosennya baru pensiunnya Prof. Dibio, kalian tahu. Itu amida itu termasuk kayak istilah saling menetralkan gitu ya. Jadi ini tuh kayak seolah-olah nggak terlalu memberikan petunjuk yang berarti. Jadi lebih ke fenoliknya. Jadi lebih ke asam saja. Asam lemah ya, asam lemah. Jadi lebih ke C jawabannya. Itu dia. Lalu untuk yang ini aspirin, yang mana gugus fungsinya? Ada ester yang atau asetat, terus ada karboksilat, jadi lebih ke B ya. Tapi sebenarnya D juga benar, karena dia asam asetil salisilat. Jadi kalau lengkap jawabannya yang D, karena dia ada benzen juga. Cuma benzen itu sebenarnya bukan gugus fungsi, cuman karena ini lebih lengkap ya udah jawabannya ada yang D. Ya itu dia. Oke, udah materi Bu Tanti udah. Oke, ada yang ditanyakan materi Bu Tanti? Ya 1,5 jam kita belajar materi Bu Tanti doang. Tenang aja, ini materi Bu Okta bakal tergantung sih cepat atau enggak itu tergantung. Langsung aja kita bahas termodinamika nih, harusnya udah tahu, harusnya udah hatam ya di fisika ataupun pas SMA. Pokoknya termodinamika punya 4 hukum. Yang pertama adalah kalau A dan B berada dalam keseimbangan termal. Keseimbangan termal itu suhunya sama ya istilahnya. Maka dengan C, maka A dan B juga keseimbangan termal satu sama lain. Ini hukum yang ke-0. Hukum ke-1 sesuai dengan rumusnya. Jumlah perubahan total energi sistem atau delta E sama dengan panas yang ditambahkan ke sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan sistem. Hukum kedua, entropi dari proses spontan dan alami adalah sama atau meningkat. Ingat, entropi kan adalah derajat ketidakteraturan. Jadi di dunia ini, di semesta ini, entropi itu ya kalau nggak sama ya dia bakal lebih besar, menambah besar. Nah ini dia. Jadi ceritanya ini dari, kan kita tahu ya, kalor itu mengalir dari yang panas ke yang dingin. Itu spontan tuh. Kenapa spontan? Karena dia delta S-nya tuh mendukung. Kalau sama dengan 0 dia reversible, bisa balik lagi. Kalau dia lebih, dia bakal irreversible. Tuh dia. Nih, di semua proses spontan, entropi semesta bakal meningkat. Itu dia. Contohnya itu adalah ya gampang tuh ya es meleleh ya, itu kan nggak kita apa-apain dia bakal spontan gitu. Karena dia dari yang padat kan teratur ya, menjadi cair yang lebih nggak teratur tuh dia lebih naik entropinya, makanya dia spontan. Kalau yang ketiga adalah intinya, nilai entropi dari senyawa kristalin murni adalah 0 disuruh 0 absolut. 0 absolut adalah 0 Kelvin nih. Jadi dia kayak benar-benar terendah serendah-rendahnya tuh di sini. Jadi benar-benar gak ngapa-ngapain. Itu dia. Ini perbedaan dikit aja entalpi dan entropi. Intinya entalpi itu kalau kalian di SMA kan di termokimia ya, reaksi pembakaran propana gitu. Delta H-nya sama dengan bla bla bla. Jadi delta H itu benar kalor, tapi ingatlah dia itu di
pressure yang konstan, di tekanan yang tetap gitu. Jadi kalau kalian punya soal kimia ataupun soal apapun itu yang ada delta H-nya, pasti dia mengindikasikan tekanannya itu tetap gitu. Ini juga sama, bisa dibaca lagi. Nah, ini rumusnya nih. Ini rumus yang entalpi, ini rumus yang entropi. Terus energi bebas Gibbs ini juga sering ketemu ya. Jadi energi bebas Gibbs itu menghubungkan antara entalpi dan juga entropi. Tapi kebalikan dengan entropi, energi bebas Gibbs itu kalau kurang dari 0 dia spontan atau eksogen atau eksoterm ya. Kalau dia nggak spontan itu dia lebih dari 0 atau endoterm. Tuh ya. Nah ini harusnya udah tahu ya. Jadi ini yang masuk, ini yang keluar eksotermik. Oke, kenapa nggak ada latihan soal? Karena nggak ada contoh soalnya tahun lalu. Ini materi baru, jujur. Materi baru. Karena tahun lalu itu kan sama Pak Ari itu, kami itu belajarnya hukum gas, keseimbangan sama kinetika reaksi. Jadi yang tadi itu tentang termodinamika itu nggak ada soalnya. Jadi good luck aja buat semuanya. Ya. Oke, kita lanjut aja ke kinetika reaksi. Harusnya udah hatam ya, ini di SMA nih ulang-ulang sampai mau muntah ya. Oke, ini kinetika itu pokoknya ilmu yang pelajari tentang laju reaksi atau laju perubahan konsentrasi. Yang penting tuh ini, kalau kalian punya reaksi A plus B jadi C plus D, maka laju reaksi itu adalah ini. Sama dengan minus nih pengurangan dari yang A, 1 per A ini, 1 per B dari B, sama dengan ini dan seterusnya. Ini udah pasti udah tahu ya. Terus faktor yang mempengaruhi laju reaksi, seperti biasa ada 4. Suhu, itu karena dia meningkatkan energi kinetik ya. Karena kalau energi kinetiknya tinggi, dia jadi cepat, terus tumbukannya lebih banyak gitu. Kayak di collision theory ya. Terus kalau katalis itu dia hati-hati, dia itu mengubah mekanisme reaksi, jadinya energi aktivasinya lebih rendah. Kalau sifat reaktan ini lebih dari fasenya, jadi senyawa yang sama-sama liquid atau sama-sama, biasanya liquid sama liquid itu lebih enak bereaksi dibanding liquid sama solid gitu. Kalau konsentrasi sama, semakin tinggi dia maka semakin laju gitu. Ini hukum laju reaksi atau metode initial rate ya, ini sama, harusnya udah tahu. Jadi intinya adalah order reaksi itu ukuran pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi kalau ordernya 0 ya berarti kamu nambah 1000 kali pun ya nggak bakal menambah laju reaksinya karena dia nggak punya pengaruh sama sekali. Ini hafalkanlah rumus ya. Reaksi order 0, menurutku yang penting tuh ini. Ininya. Pokoknya kalau 0 tuh ya udah K doang. Lajunya sama dengan K-nya doang. Kalau T setengahnya adalah konsentrasi awal dibagi 2K. Nah, ini yang sering nih, reaksi order 1. Order 1 itu pakai ln atau logaritma natural ya. Jadi ceritanya ini T, sumbu X ya, Y-nya adalah ln dari A. Dia bakal lurus begini, maka persamaannya adalah ini. Ln AT sama dengan minus KT plus ln A0. Ini buat mencari konsentrasi setelahnya. Yang sering keluar tuh ini, half-life-nya. Waktu paruhnya, rumusnya adalah 0,693 per K. Ini udahlah hafalin aja, ini pasti keluar 1000 kali sampai kamu semester 7, 8, 9 itu sering banget keluar gitu. Order 2 juga sama, bedanya dia 1 per A. Ini 1 per A juga. Ini rumusnya ini, jadi bedanya cuman di ini ln A, ini 1 per A. Kalau half-life-nya 1 per K A0. Nah ini yang terakhir dari kinetika reaksi. Jadi kita tahu ya kalau sebenarnya reaksi kimia itu tuh nggak sesimpel yang ditulis gitu. Pasti dia mengalami reaksi molekuler yang lebih detail gitu. Contohnya ini. Overall reaksinya begini, 2NO ditambah O2 jadi 2NO2. Padahal sebenarnya dia lebih dalam lagi. N2O2 ini kan hilang ya, namanya intermediate, dia bakal hilang selama reaksi. Kalau biasanya kalau hukum laju reaksinya, nanti biasanya di soalnya begini, rate limiting step gitu. Jadi kalau ada senyawa yang lebih lambat pembentukannya itu adalah rate determining step-nya. Jadi kalau ada yang lambat dan cepat, ya kita perhitungkan yang lambat aja. Yang cepat tuh nggak usah diperhitungkan. Kalau ini kan nggak ada gambarannya. Kayaknya tuh kalau misalnya tuh ini yang lambat. Yang step 1 tuh lambat banget.
Itu dia. Satu soal terakhir, ini real yang terakhir. Oke, ini real terakhir. Harusnya gampang nih. Nomor 30. Jawabannya yang mana? Ya. Oke. Yang mana jawabannya? Yang jawab A siapa? Yang jawab B. Yang jawab C. Oke, ada. Jawab D. Oke. Jawabannya adalah yang mana? D, C, D. Jawabannya adalah ini yang tidak tepat ya. Jawaban itu adalah ayo hati-hati, ini tidak tepat loh ya. Nih, tidak tepat. Jadi carilah yang salah. Yang salah adalah B, betul. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi karena kalau di laju reaksi ya kamu naikin suhunya ya agak penting di endotermik, eksotermik tetap bakal cepat. Kecuali kesetimbangan baru dia geser kiri kanannya ya, itu dia. Kalau 31 yang mana jawabannya? D tidak benar. B atau D? Yang jawab A siapa? Oh, enggak ada. B. Oke, ada. C. D. Tadi malah lebih nyaring ya suaranya. Jawabannya adalah yang A ini pasti udah salah. B itu iya. B itu iya. C itu jawabannya adalah yang C. Ya. Ini kita klarifikasi ya. Jadi sebenarnya mungkin di SMA diajarin, wah katalis itu adalah yang nggak ikut reaksi. Tapi kalian kalau ngomong itu di depan Bu Tanti itu ditampar kalian semua. Karena salah guys. Jadi sebenarnya katalis itu dia ikut dalam reaksi, tapi dia nanti dibentuk lagi di akhir. Kita lihat lagi sebelumnya. Kayak gini loh nih. Jadi dia tuh nanti bakal kayak ini, seolah-olah kayak N2O2. Dia tuh bakal ditambahin, tapi di akhir tuh dia nggak muncul reaksinya karena dia terbentuk kembali gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang C. Jadi hati-hati semua ya. Karena katalis itu benar meningkatkan. Oh, jadi gini. Kita balik lagi ke ini. Meningkatkan laju reaksi dengan mengalihkan ke jalur reaksi di mana reaktivasinya lebih rendah. Jadi kan kalau kalian lihat, aduh nggak ada gambar ya. Jadi itu pokoknya kalau kalian nanti lihat di literatur atau dimanapun itu, misal nih di jalur pertama kan begini ya. Dia tuh ceritanya ya begini, wow. Terus dia dikasih katalis tuh jadi gimana ya? Di sini deh. Lebih rendah gitu. Nah, itu tuh karena dia si katalis itu tuh dia dengan berpartisipasi ikut ke reaksi, dia tuh mengubah mekanisme biar energi aktivasinya tuh makin rendah. Jadi yang perlu kalian tahu itu pertama katalis itu ikut atau enggak? Ikut. Jadi itu ya, yang penting itu dia tuh ikut, tapi kenapa seolah-olah dia nggak ikut? Karena dia terbentuk lagi di endingnya gitu. Jadi seolah-olah dia tuh nggak ikut dalam reaksi. Jadi itu dia. Makanya nanti hati-hati jawabannya adalah yang C ya. Walaupun ini harus soalnya keluar ya. Karena pas kuliah tuh 1000 kali diulangin tuh salah. Kalau di KFD ya. Bener nggak? Kan bener kan? Ya betul. Ini mau cari validasi. Karena kalau nggak tahu ya mungkin ibunya lo kasih tahu. Tapi sebenarnya katalis itu tanpa ikut serta. Jadi hati-hati. Yang bener tuh malah D. Dia berpartisipasi. Namun diregenerasi lagi kembali di akhir reaksi. Nah karena dia dihasilkan lagi di ending, jadi dia tuh seolah-olah nggak ikut reaksi. Itu dia. Kasih tahulah ke teman kalian semua yang nggak ikut ya. Itu adalah miskonsepsi pas SMA gitu. Oke, lanjut nomor 32. Yang mana jawabannya? Ada 2 jawaban benar. Harusnya kalian ini tahu lah ya, ini basic SMA gitu. Yang mana jawabannya? 2 jawaban benar. Ada yang jawab CD, ada lagi.
Kalau yang A, B, C, D, ada F ya. Kalau bagian ini oksigen bereaksi 13 kali lebih cepat dari tanah, benar nggak? Benar, benar. Salah ya, benar, salah gitu. Kalau yang ini kecepatan berkurangnya butana sebanding dengan pembentukan uap air. Butana, uap air. Sama atau beda? Beda. Yang ini uap air terbentuk 5 kali lebih cepat daripada berkurangnya butana. Benar. Gas karbon dioksida terbentuk 4 kali lebih cepat dari berkurangnya butana. Benar. Berarti jawabannya adalah yang ini dan ini ya. Oke, lanjut. Dalam penentuan order reaksi dengan initial rate, berapakah data minimal yang dibutuhkan? Yang mana jawabannya? 2, 3, 4. Jawabannya berapa? 3. Siapa jawab 3? Oke. Jawabannya itu berapa ya? Ayo, berapa? Kalau tapi ini aku takut salah ya, aku jadi takut salah ya. Ini disclaimer, aku takut salah. Setahu itu tuh 3 ya. Tapi kalau dari tapi ini aku takut salah juga. Jadi ini kalian bisa cari lagi aja. Iya, gimana? Kenapa? Betul. Nah, itu awalnya pikirnya begitu. Tapi kalau order reaksi kan dia harus ada yang sama nggak sih? Yang 1, 3, 1, 2 yang ingat itu kan? Nah, tapi nanti itu boleh aku simpan ya. Karena aku juga jujur nih nggak tahu jawabannya benar yang mana. Jadi, ayo lanjutin aja gimana? Lanjutannya gimana? Oke. Iya benar. Bisa masuk akal sih, masuk akal sih. Oke, berarti jawaban ini aku nggak berani jawab ya, karena takutnya salah. Jadi tanyalah pada Bu Tanti. Oke. Jujur aku juga takut sama ibunya ya. Saya korban hempasan. Gak usah lah, gak usah. Gak bercanda. Yang tahu-tahu aja deh, yang tahu-tahu aja. Oke, jadi ini aku simpan dulu ya. Jadi 2, 3, 4. Aku nggak berani jawab, jadi kita lewatin dulu aja. Oke, ini jawabannya yang mana nomor 35? Ada yang tahu? Panas. Apa jawabannya? Apakah yang A? Yang paling benar ya, B, C atau D? B atau D? Jawabannya adalah, oke, yang pertama, ini benar sih, benar. Ya, kita harus butuh energi aktivasi minimum, benar. Yang B juga benar nih, di sisi reaktif ya, baru bisa bereaksi. Yang C lebih ke energi kinetik sih. Nah, yang benar tuh paling benar tuh D, karena dia jawabannya menggabungkan orientasi yang benar dan energi kinetik yang cukup. Jadi jawabannya adalah yang paling benar ya, jawabannya yang D. Tapi A dan B itu nggak salah, cuman yang paling benar tuh yang D. Itu dia. Oke, kita terakhir radioisotop. Tenang, ini dikit banget. Udah pokoknya radioisotop tuh yang sama apanya? Yang sama apanya, nomor massa, nomor atom atau apa ya? Nomor atom. Jadi biasanya yang beda tuh nomor massanya ya. Oke. Terus tipe-tipe peluruhan ada yang alfa. Kalau di kimia SMA kan 42 ya. Kalau ini 0-1. Kalau gamma itu dia 00. Jadi nggak mempengaruhi nomor atom sama nomor massa, tapi menghasilkan suatu sinar gamma gitu. Itu dia. Ini juga penerapannya di kehidupan atau tepatnya di kesehatan. Udah selesai. Yeay. Itu dia buat materinya. Capek nggak ya? Aku juga capek ternyata. Materi kalian banyak banget ternyata ya. Oke, mungkin sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyain nggak ya? Ada yang mau bertanya? Jadi nanti buat soal yang tadi itu, nanti aku cari lagi aja deh. Karena aku juga nggak yakin sejujurnya. Mungkin ada yang tahu,
dari teman-teman DKP ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Teman-teman ada yang mau tanya lagi terakhir? Mungkin aku ngasih tips aja buat KFD Bu Tanti itu kalian belajar tuh dengan sungguh-sungguh, gengs. Karena jujur mengerikan. Ini testimonial ya, karena ini cerita aja. 21 tuh kemarin pas online itu online lagi. Wah ini kan belajar dengan santai kan. Wah soalnya kuat tuh jebret gitu. Nah ini soalnya nggak pernah dipelajarin rasanya gitu. Susah dipelajarin, cuman tuh kayak nggak kepikiran itu yang bakal keluar gitu. Ya siapa tahu ibunya bakal berubah menjadi lebih baik kan nggak tahu. Hai say, oh my god. Kalau Bu Okta apa Bu Okta? Wah semangat deh ya kalian. Oh berarti kalau esai harusnya tuh kayaknya kehitungan yang banyak anaknya gitu. Atau enggak teori-teori yang banyak anaknya gitu. Oke deh mungkin kalau gak ada yang tanyain, em, mohon maaf kalau ada kesalahan kata mau perbuatan. Aku kembalikan ke moderator. MC deh. Aduh jangan. Balik orang kuliner dari tadi lupa kan? Seru nggak? Jangan bang. Paham? Gimana kita bisa